Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas ikan yang agresif tapi penakut. Penasaran gak nih teman-teman? Ikan tersebut adalah ikan Red Diana Hawkfish yang dikenal juga sebagai hawkfish dari spesies Wrasse family Labridae. Ikan ini berasal dari Fiji, Indonesia, Kaledonia Baru, dan Sri Lanka. Nah, panjang dari ikan ini juga bisa mencapai 16,9 cm atau 6,7 inci loh teman-teman. Lalu untuk tempat hidup ikan ini, tempat hidupnya juga cukup unik loh teman-teman, karena ia tinggal di antara tentakel karang jamur, Huliofungia actiniformis, dan yang lebih menariknya lagi, ikan ini dapat menghilangkan parasit dari tubuh temennya. Wah, udah kayak dokter aja ya teman-teman. Selanjutnya, ikan ini juga paling suka sama makanan yang berdaging, seperti siput, cacing, kerang, dan ikan-ikan kecil teman-teman. Cara ia mencari makan juga berbeda dari ikan lainnya. Ikan ini mencari makanan melalui pasir yang membuat air menjadi keruh. Oh iya teman-teman, kita kembali membahas tentang hewan hermafrodit nih teman-teman. Karena ternyata spesies hewan ini dapat mengubah jenis kelaminnya dari betina menjadi jantan. Ketika seorang pria dibutuhkan, maka seorang wanita mengubah jenis kelaminnya dan mengambil peran menjadi pria. Wih, keren ya teman-teman. Kemudian spesies ini senang berenang dan membutuhkan akuarium dengan ruang yang cukup teman-teman. Akuarium berukuran 150 galon atau lebih besar dengan banyak tempat persembunyian dapat menyediakan lingkungan yang baik bagi ikan ini. Hawkfish ini juga sangat agresif dan tidak boleh ditempatkan dengan ikan yang lebih kecil dan jinak yang mudah diintimidasi teman-teman. Nah, pemberian makan secara teratur, banyak tempat persembunyian, dan banyak ruang yang luas itu dapat mengurangi perilaku agresif si hawkfish ini terhadap ikan-ikan lain teman-teman. Tapi lucunya, jika ada ikan yang lebih agresif dari si hawkfish ini, maka ia dapat bersembunyi untuk waktu yang cukup lama teman-teman, karena ia takut kalah agresif dengan ikan lain. Lucu banget teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga Green Hairy Mushroom Coral atau Drodactys berbulu jamur yang termasuk ke dalam anggota dari tatanan Corallimophoria. Jamur berbulu ini ditemukan dan biasanya dipanen dari pulau-pulau Indo-Pasifik termasuk Fiji, Tonga, Kepulauan Solomon, dan Great Barrier Reef. Jamur ini memiliki warna dasar ungu atau hijau dan tentakel hijau cerah. Nah, seperti namanya teman-teman, permukaan jamur ini ditutupi dengan banyaknya tentakel yang mirip dengan rambut, sehingga membuatnya tampak seperti berbulu. Jamur ini juga bisa tumbuh sangat besar loh teman-teman. Jamur ini juga sangat mudah untuk dipelihara di akuarium terumbu karang teman-teman. Jadi cocok banget nih untuk kalian yang masih baru-baru untuk pelihara-pelihara anemon, koral, gitu-gitu. Bahkan kolektor pun yang berpengalaman juga sangat gemar mengoleksi jamur koral ini teman-teman. Karena jamur ini berpotensi untuk menjadi langka dan beberapa di antaranya sangat dicari oleh para penggemar terumbu karang. Dan harganya juga bisa menjadi sangat fantastis teman-teman. Oh iya teman-teman, ternyata jamur ini juga agak agresif loh, karena dapat membahayakan invertebrata kecil. Jamur ini berkembang biak dengan visi atau laserasi dan akan melakukannya di akuarium teman-teman asalkan kondisi airnya memadai ya teman-teman. Sebagian kecil pangkal atau mulutnya akan terpisah dari polip induk dan tumbuh menjadi jamur berukuran penuh dalam beberapa bulan teman-teman. Nah, jamur ini juga sering tumbuh di air dangkal dan dikombinasikan dengan gerakan air yang relatif rendah. Karena aliran yang terlalu banyak dapat menyebabkan spesies tertentu menjadi sangat stres dan tidak meluas sepenuhnya teman-teman. Kemudian tingkat cahaya juga sebaiknya rendah karena jamur pada umumnya tidak merespon dengan baik terhadap cahaya yang sangat terang. Dan dalam beberapa kasus dapat timbul jaringan putih akibat radikal oksida dalam tubuh mereka teman-teman. Nah,
Alga simbiosis Zooxanthellae yang berada di dalam tubuhnya dapat menyediakan beberapa kebutuhan nutrisinya. Tetapi ia juga bisa diberi makan dengan plankton dan beberapa organisme yang lebih besar, teman-teman. Rhodactis yang sangat besar seperti varietas telinga gajah dapat memakan ikan dengan cara membiusnya saat berenang mendekat dan kemudian menelannya saat tidur. Wah, serem juga ya teman-teman, horor. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Oke teman-teman, sekian pembahasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka ya teman-teman. Oh iya, bagi kalian yang ingin memesan ikan laut, bisa langsung cek linknya di description box teman-teman. Dan untuk kalian yang ingin request video berikutnya, bisa komentar di bawah ini ya teman-teman. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. See you on our next video teman-teman. Bye-bye.